Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTuber Timor Leste. Di video kali ini saya akan mengisahkan proses keberangkatan saya ke Jawa, orang-orang yang membantu saya, mensupport saya. Tentunya yang pertama itu orang tua saya, kemudian dai-daiyah yang saat itu bertugas di Los Palos, kemudian saudara-saudara muslim yang saat itu tanpa sepengetahuan saya ternyata sangat memperhatikan pola pergaulan saya dengan teman-teman saya, karena saat itu ketika Paus dari Vatikan hendak berkunjung ke Los Palos, saya salah satunya yang ikut menampilkan TB-TB tarian dari Los Palos, sehingga di situ mereka mungkin memperhatikan saya. Tapi sebenarnya saat itu saya itu karena hanya bergaul sama teman-teman saya dan saudara sepupu saya, sehingga saya ingin ikut tarian yang mereka tampilkan itu. Tapi alhamdulillah saya diperhatikan, saya tetap bersyukur dan berterima kasih. Tapi alhamdulillah saudara muslim saya yang rumahnya dekat dengan saya itu memperhatikan saya, karena beliau ini sebenarnya baru pulang sekolah di Makassar, kota Makassar, dan ketika beliau pulang beliau betul-betul memperhatikan pergaulan saya, karena kebetulan kami di situ hanya di lingkungan saya itu hanya dua rumah yang muslim di orang tua saya, kemudian ini Kak Juleha ini. Dan begitu mengetahui saya ini ikut bermain sama teman-teman saya, akhirnya beliau ini inisiatif saya diajak ke Dili. Saya sempat diajak ke Dili sebelum saya ini berangkat ke Jawa. Jadi begitu mendengar saya untuk menyelamatkan saya ke agama saya yang sebelumnya, saya diajak ke Dili, ke Masjid An-Nur Dili. Jadi saya di Dili itu sekitar 3 bulanan saya di sana. Kebetulan di sana ada tante saya. Jadi saya di Dili sampai akhirnya mungkin sudah ada informasi kalau anak-anak muslim mau dikirim ke Jawa, sehingga saya diminta kembali lagi ke Los Palos. Beliau sendiri juga yang menjemput saya lagi, Kak Juleha ini. Jadi beliau mengantarkan saya ke Dili, kembali lagi menjemput saya setelah 3 bulan. Dan alhamdulillah setelah saya sampai di rumah kurang lebih berapa lama ya, mungkin 1 bulanan begitu saya di rumah, akhirnya ada informasi saya mau diikut sertakan berangkat ke Jawa. Beliau ini sudah mengusulkan saya kepada Ustadz Yusuf, termasuk Ustadz Rohim. Beliau ini kan yang mengurusi anak-anak yang mau belajar ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi pada saat itu saya termasuk sudah didata. Setelah kemudian saya dijemput pulang ke Los Palos, saya di rumah, saya pun belum diberitahu sebenarnya. Tiba-tiba dari masjid itu Ibu Amin yang saat itu mengantarkan kami ke Jawa, itu datang ke rumah bersama teman-temannya dari masjid. Saya sudah lupa siapa-siapa yang datang. Yang saya ingat betul tuh Bu Amin, karena beliau langsung mengantarkan kami ke Jawa. Nah, beliau menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saya itu mau dikirim ke Jawa untuk belajar. Tapi jawaban orang tua mama saya waktu itu jawab apa itu saya tidak tahu. Kemudian mereka yang dari masjid ini setelah sudah pulang bersama Bu Amin, akhirnya mama saya bilang ke saya kalau dari masjid itu sebenarnya ingin mengirimkan saya ke Jawa untuk belajar. Namun ketika itu mama saya keberatan, tidak mengizinkan karena saya perempuan. Tapi saya mau ikut.
ketika mama bilang tidak usah pergi karena perempuan, itu saya minta mama, saya mau ikut, saya bilang saya mau sekolah. Nah, tapi mama saya bilang kamu perempuan, nggak bagus kalau pergi sendiri, jauh sekali, Jawa itu jauh sekali. Mama saya waktu itu bilang seperti itu. Tapi karena saya tetap ingin mau ikut, akhirnya mama saya mau saya ikut, tapi dengan catatan harus ada adik saya laki-laki itu ikut. Kemudian tanpa sepengetahuan mama saya juga, ternyata adik saya itu pun sudah didata sebenarnya, karena adik saya itu di masjid. Jadi adik saya itu sudah masuk daftar. Jadi setelah mama tahu kalau ternyata adik saya ikut, saudara sepupu saya ikut, akhirnya alhamdulillah mama mengizinkan. Ya, jadi setelah dari masjid tadi sudah menyampaikan ke orang tua saya bahwa saya ikut, dan setelah mama tahu kalau saya juga adik saya laki-laki juga ternyata sudah didata, sudah masuk data, kemudian saudara sepupu saya juga masuk data, akhirnya mama menyetujui saya juga ikut. Namun mama sejak tahu kalau saya mau berangkat ke Jawa ini, mama sudah lebih sering minta saya di rumah, nggak boleh main, maunya itu sama mama terus di rumah. Dan mama sering nasihatin kalau nanti di sana kan jauh dari orang tua, jauh dari daerah kita itu, kalau itu dulu mama nasihatin saya gitu, kalau misalkan punya pakaian bekas kamu tuh nggak boleh buang sembarangan di mana-mana. Terus kalau misalkan sudah kamu tidak pakai, dilipat baik-baik, terus disimpan, pokoknya nggak boleh sampai pakaian yang setelah kamu pakai itu tidak boleh ditinggal di mana-mana, dilempar di mana-mana. Itu saya nggak tahu arti ucapan mama itu, tapi saya ikutin sampai saya di Jawa. Itu selama saya di Jawa saya selalu ikutin kata-kata mama. Jadi tidak pernah pakaian saya yang sudah saya pakai kok saya buang. Kalau memang saya sudah tidak pakai, biasanya saya kasih ke teman saya pakai, sehingga kan sudah bukan lagi dari saya lagi, tapi sudah saya pindahkan di teman saya yang pakai. Jadi singkat cerita, malam itu saya diberitahu besok paginya kita berangkat. Jam 5 subuh itu sudah dijemput bis. Jadi saya tidak sempat pamitan ke teman-teman sepermainan saya, tetangga-tetangga saya nggak pamit. Termasuk saya yang pertama kali yang saya ingat itu kan kakek saya. Terus kakek saya, kemudian tante saya, yang saya ingat itu pertama kali itu. Jadi saya begitu bis datang, saya langsung ke rumah kakek saya dulu. Setelah saya dari kakek saya, ternyata kakek masih tidur. Saya lanjut lagi ke tempatnya tante. Di tempat tante juga masih gelap, karena di sana jam 5 masih gelap sekali. Jadi saya ini ke tempatnya tante, saya ketuk, tante juga masih tidur, sepupu-sepupu saya semua masih tidur. Jadi saya berangkat, terus terang saya sedih sekali saya berangkat tanpa pamitan kakek saya, tanpa pamitan om tante saya. Sebenarnya saya senang sekali karena saya mau berangkat ke Jawa. Yang selama ini saya inginkan ternyata sudah akan terwujud, saya berangkat. Tapi saya sedih karena saya meninggalkan orang-orang yang saya sayangi, orang tua, saudara-saudara, semua saya tinggalkan. Dan itu kan bukan jarak yang dekat, jarak yang lumayan jauh, cukup jauh. Dan maaf, saya cerita sampai menangis karena kakek, om, tante yang saya tidak sempat pamit itu sampai sekarang saya mereka semuanya sudah tidak ada semua. Jadi kalau saya ingat ketika saya pamit itu, saya pasti menangis. Mohon maaf sebelumnya.
Dan setelah saya dari tante, saya kembali langsung masuk bis. Itu pun ada saya ketika turun pamit sama mama, sama ini orang tua saya, sama saudara-saudara saya nggak melihat mereka pamitan karena saya lebih begitu tahu bis datang saya sudah lari ke tempat kakek. Nggak ada apa ya, seperti yang saya sudah ungkapkan di part 1 bahwa memang tidak ada persiapan sama sekali. Saya berangkat itu tidak ada persiapan sama sekali. Saya tidak ketemu dengan keluarga saya yang sangat saya sayangi. Bahkan sampai sekarang mereka sudah menghadap Allah juga, saya nggak pernah pulang dan nggak pernah tahu ketika mereka sakit atau apapun, nggak pernah ada kabar saat itu. Itu yang membuat saya sampai menangis. Jadi karena saya ditunggu, saya juga begitu lihat tante saya, om, tante, kemudian kakek saya semua masih tidur, ya mau tidak mau saya harus pergi karena memang bis sudah menunggu. Jam 5 pagi bis sudah datang, dan terus terang kita di Los Palos itu kan memang bisnya terbatas, hanya yang berangkat pagi ya udah itu saja. Dan memang pada saat itu bis itu mungkin sudah dipesan ya, karena memang yang naik itu hanya kami ya, hanya anak-anak yang mau berangkat ke Dili, yang mau ke Jawa maksud saya. Kami ada 7 orang, yaitu ada teman 4 orang cewek, kemudian saudara sepupu saya, adik saya, sama saya, kami berangkat. Nah, saat mau berangkat itu, ya itu yang paling paling sedih memang kalau kita ingat. Mama saya kan memang nggak mau kalau saya pergi, sebenarnya dia sedih. Mama udah nangis, tapi saya karena saya senang mau berangkat ke Jawa, tapi saya juga sedih karena harus tinggalkan mama nggak mau saya pergi, nangis mama. Akhirnya saya diantar sama bapak saya, alhamdulillah bapak ikut antarkan kami sampai di Dili. Dalam bis itu saya terus ingat-ingat wajah mama saya terus. Mama nangis saat saya berangkat. Itu saya ingat terus wajah mama saya. Mau berangkat, ingat-ingat wajah mama. Tapi kalau tidak berangkat, saya itu benar-benar ingin belajar ke Jawa. Jadi saya kuat-kuatkan. Karena pagi-pagi saya nggak makan, jadi saya mabuk di bis juga. Udah lemas. Bapak saya tuh selama di bis itu karena saya mabuk, jadi dia mangku saya terus dari Los Palos sampai di Dili itu. Saya dipangku terus sama bapak saya karena memang saya mabuk berat. Jadi kami berangkat sampai di Baukau itu. Sampai di Baukau itu kan kami sempat bis itu kan biasa berhenti makan, dan memang kami semuanya berhenti di situ makan. Tapi karena saya ini tadi sudah mabuk itu, udah nggak makan. Teman-teman semuanya makan, bapak makan, kami naik lagi setelah sudah makan siang, naik lagi berangkat lagi. Kemudian lanjut kami berangkat sampai di Dili ya. Sampai di Dili saya pertama kali itu saya ketemu sama tante saya dulu. Saya ketemu sama tante saya dulu, ada tante saya di sana. Jadi saya ketemu sama tante, kemudian kami ditempatkan di satu rumah yang memang kosong, hanya untuk kami yang dari Los Palos itu. Ada teman-teman juga yang dari Same yang berapa orang waktu itu ya? 8 orang kalau tidak salah. Laki-laki semua 8 orang, itu beda tempat lagi sama kami. Tapi adik saya sama sepupu saya itu bergabung sama mereka karena cowok. Sedangkan saya sama orang tua saya, bapak saya, terus bapaknya teman saya yang 3 orang ini kan juga diantar sama bapaknya. Itu kami ditempatkan di satu rumah bersama
ini apa orang tua itu, tapi kebanyakan kami dipisahnya, jadi jarang, meskipun kami satu tempat tinggal tapi jarang ketemu dengan mereka karena diajak keluar ini, jadi enggak. Tapi selama di Dili itu pikiran saya ke keluarga saya, karena saya tadi jalan nggak ketemu sama kakek saya, nggak ketemu sama tante saya, itu masih terus kepikiran, kebayang-bayang terus bagaimana ya melihat mama yang nangis saat saya berangkat itu terus saja di hampir saya itu mau tidak kerasan, mau nggak jadi pergi, tapi itu tadi ada tekad juga yang tetap mendorong saya untuk berangkat belajar. Dan alhamdulillah setelah kami di Dili kurang lebih 1 minggu kalau tidak salah, akhirnya kami berangkat. Berpisah sama bapak itu ya Allah berat. Bapak saya ini sayang, pokoknya bapak yang paling sabar. Kalau saya apa ya, saya belum pernah ketemu sama bapak seperti ayah saya itu, baik, sabar, nggak pernah yang namanya marah, bentak anak, itu nggak pernah. Meskipun kami tuh banyak, anak-anaknya banyak ya, 10 orang itu bukan sedikit, tapi bapak nggak pernah bentak kami, itu tidak pernah. Saya akhirnya bapak antarkan kami sampai di ini pelabuhan, dan pisah sama bapak itu yang paling berat lagi buat saya, karena terus terang saya sayang sekali sama bapak saya. Dan saat bapak juga cuma bisanya bilang hati-hati, di sana jangan terpisah dengan adik kamu, dengan itu saudara kamu, kalian harus sama-sama terus. Ingat apa yang dipesankan sama mamamu, itu diingat-ingat. Pokoknya saya, ya Allah, teman-teman, untuk cerita hari ini saya cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, di part saat saya mulai mengenal kapal atau mulai naik kapal. Jadi saat berangkat dari Dili, nanti akan saya ceritakan di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport saya. Mudah-mudahan kisah saya ini teman-teman tetap ikutin sampai selesai nanti, di part-part akhir nanti. Dan mohon maaf teman-teman kalau ada suara anak saya cukup mengganggu, karena ini kebetulan memang saya syuting di kamar, jadi anak saya main di sebelah saya, jadi suaranya terekam, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.